saya berprestasi, pihak rumah sakit memanggil saya mau ditawarkan dengan sejumlah hal yang sangat luar biasa secara materi, dan saya pun habis itu akan langsung dicatat dinas di situ dengan rumah sudah disediakan, rumah dinas dengan segala fasilitas yang akan disediakan oleh pihak rumah sakit, tapi dengan catatan saya harus masuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tama, jumpa kembali bersama Tama. Kali ini Tama akan menyuguhkan video kesaksian seorang ibu rumah tangga yang membongkar aib salah satu rumah sakit Nasrani. Seorang ibu ini di usia muda dia pernah sekolah jurusan perawat dan diterima di sebuah rumah sakit Nasrani. Sungguh luar biasa ibu ini selagi sekolah sangat berprestasi. Bahkan jadi ranking 1 dari seluruh pelajar. Selesai sekolah dia ditawari fasilitas yang sangat luar biasa. Akan tetapi bila si ibu ini mau masuk agama Kristen. Nah, sobat, ternyata rumah sakit itu merekrut dan mengajak si ibu ini masuk agama Kristen. Dengan iming-iming fasilitas yang sangat luar biasa. Tutur pemaparan si ibu ini dalam kesaksiannya. Baik sobat, yuk mari kita simak video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Sangat bersyukur dapat kesempatan pada malam hari ini untuk menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan Yesus bekerja dalam hidup saya. Saya dilahirkan di lingkungan Muslim, jadi keluarga besar saya itu adalah seorang Muslim, tidak ada satupun yang beragama selain Muslim. Saya tumbuh juga dalam ajaran yang Muslim. Saya memang sedari kecil saya sangat berusaha untuk menjalani agama saya itu benar-benar. Saya bertanggung jawab atas diri saya tentang agama yang saya anut, tentang ajaran yang saya percaya, dan saya juga meyakini bahwa kepercayaan yang dulu saya percaya itu baik, sangat mengajarkan kebaikan sekali, sangat luar biasa sekali ajarannya. Pada suatu saat ketika saya sudah lulus SMA, saya memang tergolong seorang anak yang sangat taat dengan ajaran agama waktu itu. Saya sering puasa Senin Kemis, sering sholat tahajud, bahkan saya punya satu pesantren, ikut pesantren kilat gitu dengan teman-teman saya, yang semuanya juga kita mendalami tentang agama yang saya percayai, dan itu mengajarkan saya juga dengan ajaran yang luar biasa. Oleh karena itu saya tidak ada sedikit pun berpikiran untuk berpindah dari kepercayaan yang saya percayai. Pada sekitar tahun 1997 ketika saya sudah lulus SMA, saya waktu itu memutuskan untuk sekolah perawat. Jadi saya dimasukkan ke sekolah perawat, diterima di salah satu sekolah perawat memang di rumah sakit Nasrani, rumah sakit Immanuel di daerah Banjarnegara. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya, dan di situ pun tidak memaksakan untuk kita harus pindah, harus jadi Kristen gitu, tidak. Karena di situ mayoritas juga malah yang mendaftar kebanyakan itu justru orang Muslim. Jadi di situ saya merasa ya sudah, it's okay, dan ternyata saya diterima. Singkat cerita, saya ada di asrama itu, dan memang kita setiap hari itu harus mengikuti kebaktian. Tapi itu pun ya saya hanya sebagai liturgi aja, sebagai aturan aja, karena memang harus ikut kebaktian, ya saya ikut, tapi tidak ada terbesit kok saya harus pindah gini-gini, dan saya juga tidak percaya sama sekali. Saya cuman ya ikut aja, diem aja gitu. Terus akhirnya suatu saat saya ketemu dengan teman-teman saya lama SMA di perkumpulan saya tempat pesantren itu, saya masih sering berkomunikasi sama mereka. Nah, pada saat saya libur, saya pulang, nah saya di rumah itu tetap menjalankan ibadah saya. Di asrama pun saya tetap menjalankan ibadah saya sholat tahajud, saya witiran, saya sering baca yasinan setiap malam Jumat gitu. Jadi tetap kegiatan rutinitas agama saya itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian suatu malam ketika saya libur, saya pulang ke rumah dan saya sholat tahajud seperti biasa. Saya melakukan puasa juga, puasa Senin Kemis. Nah, setelah kebiasaan saya, setelah puasa itu malamnya saya pasti sholat tahajud. Pada saat saya sholat tahajud, saya habis itu witiran, baca Yasin, baca Al-Quran gitu. Karena saya udah masih dalam keadaan capek dan ngantuk, jadi mukena saya nggak mau lepas. Jadi saya tetap masih pakai mukena begitu. Terus
saya ketiduran. Akhirnya saya ketiduran. Nah, pada waktu tidur itu saya ditempatkan di satu tempat di padang yang luas, yang gelap gulita, dan saya juga nggak tahu itu gimana, tapi saya merasa ketakutan sekali. Saya takut, saya khawatir, saya bagaimana ini, karena kayaknya udah nggak ada pertolongan gitu. Saya di padang yang segelap ini mau apa, saya nggak ngerti apa-apa. Bahkan jalan mau melangkahi saya nggak ngerti. Jadi saya di situ diam dalam ketakutan. Terus saya sampai tidak mengerti saya harus minta tolong ke siapa gitu. Terus akhirnya pada waktu saya dalam ketakutan itu, tiba-tiba saya melihat satu cahaya kecil di kejauhan gitu, dari kejauhan ada cahaya kecil. Saya mikir, itu kok ada cahaya ya, cahaya apa? Terus saya pikir, oh kalau di sana ada cahaya berarti di situ ada kehidupan. Baiklah, saya akan datengin kehidupan di sana itu, saya akan datengin cahaya itu. Nah, saat kaki saya mau melangkah sebelah kanan, tiba-tiba cahaya itu mendekat ke saya, semakin terang, semakin besar, dan di depan mata saya persis itu cahaya itu terbuka, gede sekali, dan saya lihat itu salib berkilauan, cahaya terang sekali. Oh, benar-benar luar biasa cahaya itu, yang saya tidak pernah melihat cahaya seterang itu, dan membuat hati saya damai, membuat pokoknya satu cahaya terang yang tidak pernah saya dapatkan. Akhirnya saya pun jatuh tersungkur di depan salib itu. Saya langsung di situ merasa ada satu ketenangan yang luar biasa yang belum pernah saya dapatkan, belum pernah saya rasakan selama ini. Agak lama saya tersungkur di situ, tuh saya merasakan itu kedamaian yang saya tidak mau lepas dari keadaan itu. Tapi tiba-tiba saya terbangun, kaget sendiri, kok masih dengan mengkena saya masih bertanya-tanya, dan Al-Quran pun masih di depan saya. Saya bingung, ini kok saya kan habis sholat, habis ibadah, habis tahajud, kok saya mimpinya salib gitu. Ini kenapa ini gitu. Tapi saya nggak ngerti. Akhirnya siangnya itu saya temui teman-teman saya, karena saya nggak puas dengan pertanyaan di hati saya terus itu. Saya temuin teman-teman perkumpulan pesantren saya gitu. Memang kami itu akrab sekali dan selalu punya suatu pertemuan yang memang sering kita mendalami tentang agama saya dulu. Saya tanya sama mereka, kok saya habis sholat tahajud, saya witiran, saya tidak terbesit sama sekali. Apa itu tentang kekristenan, tentang salib, saya nggak ngerti. Tapi kok saya habis sholat tahajud, kok saya mimpinya ditemuin salib gitu. Terus mereka langsung jawab ke saya, aduh sudahlah, itu kan cuma bunga tidur, nggak usah dipikirin, namanya juga bunga tidur, suka-sukalah mau hadirnya seperti apa gitu. Di situ saya diam, saya nggak bisa jawab apa-apa, tapi di hati saya berontak, hati saya nggak puas rasanya. Kok kayak gini ya, apa ini, pertanyaan terus menggebu, pertanyaan terus, tapi apa saya nggak ngerti. Ya udah, itu terus berjalan sampai tahun 2000, sekitar tahun 2007-an lah. Tapi dalam waktu 8 tahun itu saya selalu memang sepertinya saya sudah rasa bahwa Tuhan ini memang mendekati saya, tapi saya menolak terus. Saya didekati waktu itu lewat temen cowok saya gitu, selalu dapat yang Kristen. Cowok saya gitu selalu dapat yang Kristen. Mereka entah kenapa mereka selalu pengen bawa saya itu, ayo ikut ke gereja. Tapi saya selalu menolak. Saya nggak tahu ternyata itu sebenarnya adalah ajakan Tuhan, panggilan Tuhan. Tapi saya selalu enggak. Karena saya tidak mau. Dan saya tidak, karena saya memang orang yang sangat fanatik gitu dalam agama saya itu. Saya benar-benar meyakini banget dengan kepercayaan yang saya anut itu, karena memang tidak ada untuk itu tidak benar juga tidak ada, karena itu juga mengajarkan hal yang benar, hal yang baik, hal-hal pelajaran yang baik, kepercayaan saya yang dulu itu. Nggak mau lah saya. Terus akhirnya saya pun di situ pun sering sekali ketemu dengan pastoral, dan saya selalu membuat pastoral itu kebingungan sendiri, karena saya selalu tanya,
Saya selalu serang pastoral itu. Di kelas saya itu waktu saya masih sekolah perawat, saya yang paling vokal menyerang pastoralnya. Pada saat pelajaran agama saya selalu serang beliau. Saya selalu serang, apa itu kok? Tuhan itu kan esa, satu. Masa Tuhan itu ada tiga? Masa Tuhan ada tiga? Masa Tuhan mati? Masa Tuhan itu ada tiga? Masa Tuhan ada tiga? Masa Tuhan mati? Disalib? Namanya Tuhan kan dia punya kuasa, masa dia bisa mati disalib? Saya kan nggak tahu itu dulu tentang hal-hal semua itu. Jadi saya cerca terus, saya serang terus itu pastoralnya. Sampai pastoral itu menjelaskan sedetail-detailnya. Tapi saya tetap meyakini bahwa percayaan itu jauh lebih baik, jauh lebih benar. Saya ingin membuktikan sama pastoral itu, saya serang terus. Akhirnya di suatu titik sampai pastoral itu bilang ke saya sendiri. Dia dengan sangat lembut, dengan sangat bijak dan baik, dia cuma bilang gini, dia tutup Alkitabnya, terus dia bilang, Indri, sampai satu Alkitab ini pun saya jelaskan sama kamu, kalau kamu tidak punya rasa percaya, percuma. Itu doang itu aja yang dia katakan ke saya terakhirnya. Akhirnya di situ saya langsung, sudah tidak bisa nyerang apa-apa lagi. Saya diam, saya sudah tidak pernah nyerang lagi, tapi tetap saya kekeh dengan kepercayaan saya tidak mau. Akhirnya saya pun diterima. Saya lulus dengan predikat saya juara 1. Saya diterima di rumah sakit itu karena saya ranking, jadi saya langsung dikontrak kerja karena posisi saya masih muslim. Jadi di situ karena rumah sakit Kristen tidak bisa menerima karyawan tetap dengan agama selain Kristen. Akhirnya saya terima tawaran kerja itu dengan kontrak kerja. Karena saya berprestasi, pihak rumah sakit memanggil saya untuk menawarkan beasiswa ke saya agar saya sekolah lagi gitu. Karena mereka melihat bahwa memang saya senang belajar. Mau ditawarkan dengan sejumlah hal yang sangat luar biasa secara materi, disekolahkan, terserah saya mau sekolah kedokteran, mau sekolah akupuntur atau mau sekolah apapun setinggi-tingginya, rumah sakit yang akan mengcover dananya. Dan saya pun habis itu akan langsung dicatat dinas di situ dengan rumah sudah disediakan, rumah dinas dengan segala fasilitas yang akan disediakan oleh pihak rumah sakit, tapi dengan catatan saya harus masuk Kristen. 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 Nah, di situ saya langsung berontak karena memang saya orang yang sangat kuat, saya tidak mau. Direktur bilang saya kasih waktu untuk ulang saat ini, merenungkan dulu, bilang sama keluarga apa yang mau rumah sakit kasih. Tapi ya sudah, saya disuruh pulang, saya pulang. Singkat cerita saya putus kontrak dan saya memutuskan bekerja di suatu tempat di Jakarta. Saya ketemu lagi dengan seorang bos yang Kristen lagi dan sangat luar biasa baiknya sama saya. Dan itu pun sebenarnya tetap mengajak saya untuk masuk Kristen lagi. Luar biasa baiknya sama saya. Dan itu pun sebenarnya tetap mengajak saya untuk masuk Kristen lagi, masuk ikut Tuhan lagi. Dan itu pun saya tolak lagi dengan berbagai macam cara. Dalam waktu 8 tahun itu masa saya menolak itu, Tuhan sebenarnya sabar. Sebenarnya itu memang cara Tuhan untuk mendekati saya. Masa saya menolak itu Tuhan sebenarnya sabar. Sebenarnya itu memang cara Tuhan untuk mendekati saya. Akhirnya minggu pagi saya beranikan diri untuk cari gereja terdekat di situ. Saya datang sendiri, lihat cari gereja dan saya ketemu satu gereja di situ. Sampai akhirnya saya minta dibaptis di situ. Minta dibaptis ulang karena kalau masuk di situ waktu itu saya masuk ke saya. Demikian Sobat Tama, ini sebuah bukti yang nyata bahwa mereka merekrut umat dengan cara seperti itu. Baik, sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Oh iya Sobat Tama, bila video ini berkesan tolong like, komen, bagikan kepada yang seiman, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.